Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan kami tentang perkembangan fisiologi dan metabolisme tanaman. Waktu dan kesempatan diberikan kepada pemateri untuk menjelaskan. Baik, terima kasih untuk moderator. Kami tanpa memperpanjang waktu kami akan menginformasikan hasil diskusi kami. Auxin. Auxin berasal dari kata Yunani auxin yang berarti meningkat. Auxin merupakan kelompok penting hormon alami yang telah terdeteksi secara praktis di semua tanaman garam dan di beberapa mikroba yang terkait dengan tanah atau tanaman. Auxin alami termasuk asam idolet 3 asetat atau IAA, asam idolet 3 butiran atau IBA, asam asetat dan asam 4 kloroidolet 3 asetat atau 4-DIIAA. Secara kimia, ciri umum dari semua molekul yang menunjukkan aktivitas auxin adalah adanya rantai samping asam pada cincin aromatik. Semua auxin alami di atas, kecuali asam fenyl asetat, juga merupakan turunan indol. Seperti yang teman-teman lihat, auxin yang terjadi secara alami ada di asam amino 3 asetat, asam amino 3 butiran, 4K, berfungsi 3 asetat, asam asetat. Penemuan auxin. Auxin hormon pertama yang ditemukan pada tumbuhan sejak zaman D. Parunggaler pada tahun 1832 yang melakukan pengamatan pertama pada fototropisme. Dia mengamati bahwa tanaman di dalam ruangan menghadap jendela karena mereka mencari cahaya. Pada tahun 1872, Cieślewski mengamati jalannya grafitropisme setelah pengangkatan ujung akar dan restorasi dengan penggantian ujung yang terputus. Dari sini, ia menunjukkan bahwa pengaruh tertentu disalurkan dari ujung akar ke bagian akar tertentu sebelum diamputasi. Selanjutnya dilakukan oleh Charles Darwin dan putranya Francis, diterbitkan dalam judul buku mereka yang berjudul Kekuatan Gerakan pada tumbuhan pada tahun 1841 dan menunjukkan bahwa ketika koleoptil dari rumput kenarian tumbuh gelap, Polaris canariensis terdapat cahaya unilateral. Sebagai pengaruh diteruskan dari bagian atas koleoptil ke bawah, menyebabkan bagian bawah membengkok. Ketika koleoptil dibengkokkan atau tutup bulan di fase ujungnya, respon pembengkokan terhadap cahaya unilateral dapat dicegah. Jelas sekali bahwa koleoptil adalah tempat persepsi cahaya. Pak menunjukkan bahwa pengangkatan ujung koleoptil dalam keadaan gelap menghentikan pertumbuhan kemudahannya, di satu sisi menyebabkan keuntungan. Seperti yang bisa teman-teman lihat, ini hasil dari ekstrapolasi yang menunjukkan penemuan auxin. Kemudian uji bio untuk auxin. Pertama, tes kelangsungan Avener. Dalam bioses ini, blok agar yang mengandung auxin digunakan ditempatkan di satu sisi koleoptil yang dibongkar. Ketika auxin dari blok agar berdifusi ke bawah melalui koleoptil, hal ini menyebabkan pertumbuhan sel yang cepat di wilayah tekan di bawah blok agar sumber auxin. Hal ini menyebabkan pembengkokan koleoptil ke sisi yang berlawanan. Derajat kelumpuhan dapat diukur dengan meletakkan koleoptil pada kertas dan hingga 200 gram liter minus 1 liter. Derajat pembengkokan koleoptil menunjukkan linearitas dalam meningkatnya konsentrasi IA. Dengan menggunakan biosai ini, auxin yang tidak diketahui yang dikeluarkan dari seluruh tanaman dapat diperkirakan. Pada uji pertumbuhan lurus, biosai ini didasarkan pada kemampuan auxin untuk menyebabkan pemanjangan koleoptil atau sel induk. Koleoptil yang tumbuh gelap dipenggal untuk menghilangkan sumber auxin endogen. Bagian tunggal koleoptil yang tersisa sepanjang 5 mm dalam jumlah yang sama ditempatkan dalam cawan peti. Masing-masing berisi larutan dengan konsentrasi IAA yang diketahui. Panjang koleoptil meningkatkan dengan konsentrasi IAA dengan media inkubasi selama periode tertentu, biasanya 24 sampai 36 jam. Kurva standar yang dihasilkan versus peningkatan panjang
jaringan tanaman dan dapat dinyatakan sebagai satuan setelah ini. Auksin sintetis. Auksin sintetis sendiri meliputi asam 4-diklorofenoksiasetat atau herbisida, asam naphthalenacetat asetat atau komponen bahan kimia berakaran yang tersedia dalam secara komersial, asam 2-metoksis 6-diklobenzoat atau ditambah herbisida, dan asam inolobutyrat atau INO. Kebanyakan tanaman secara vegetatif lazim dilakukan dalam bidang hortikultural. Aplikasi auksin umumnya bermanfaat dalam menghasilkan perkaran untuk perbanyakan vegetatif. Sifat lain dari auksin adalah kemampuan untuk memulai perkembangan buah tanpa penyerbukan atau patenokarpus. Karena sulitnya penyerbukan yang memuaskan pada beberapa tanaman serta untuk meningkatkan kualitas buah, perlakuan auksin dalam bentuk semprotan atau aerosol biasa dilakukan. Buah yang diinduksi tidak berbiji, jadi selain meningkatkan hasil, perlakuan auksin juga memungkinkan dilakukan pakai lokal. Contohnya pada nanas, induksi pembungaan pada waktu yang tepat dapat menjadi masalah. Namun tanaman ini dapat berbunga kapan saja sepanjang tahun dengan menggunakan auksin sintetis. Di Amerika Serikat dan Australia, petani jeruk, apel dan pir banyak menggunakan semprotan auksin untuk mencegah buah gugur dini. Jatuhnya buah sebelum waktunya dapat menyebabkan kerusakan parah pada tanaman. Perbedaan persamaan respon dikotil terhadap aplikasi auksin sintetik bisa kita lihat pada tanaman dikotil misalnya gulma terakumulasi dalam bentuk bebas, jadi tetap aktif. Transportasinya lambat karena kurangnya protein, sehingga bertindak lebih lama. Tetap lebih lama dalam bentuk aktif secara metabolik sehingga menyebabkan efek toksik akibat akumulasi. Sedangkan pada tanaman monokotil tanaman berkomunikasi dengan molekul lain sehingga menjadi tidak aktif setelah penyerapan. Transportasinya yang lambat dan afinitas rendah dengan protein pengikat auksin sehingga sensitivitas jaringan berkurang. Herbisida selektif pertama. Selama perang Vietnam dari tahun 1961 sampai 1971, Angkatan Udara Amerika Serikat menyebarkan air orange ke dalam lahan pertanian Vietnam dalam tujuan menghancurkan halaman. Agen orange atau herbisida orange atau HO adalah salah satu herbisida dan defoliat yang digunakan oleh militer Amerika Serikat sebagai bagian dari bagian program perang herbisida. HO adalah campuran dari herbisida dalam perbandingan yang sama. Asam 2-4,5 triklofenoksid asetat dan asam 2,4 triklorofenoksid asetat. Namun misi ini menghancurkan untuk menghancurkan tanaman garam. 2,4D adalah herbisida selektif yang membunuh dikotil dan tidak membunuh monokotil. Dengan kata lain, dapat disemprotkan pada rumput seperti gandum, beras, jagung, dan tanaman lainnya tanpa menimbulkan bahaya besar sekaligus membunuh berdaun lebar. Hal ini memberikan dikotil suatu bentuk kanker simbolis dan tanaman tumbuh tak terkendali. Hal ini mempengaruhi dikotil kanker kedua kelas tumbuhan mengapa herbisida tersebut menggunakan mekanisme yang berbeda. Gulma berdaun lebar, titik tumbuhnya berada pada ujung daun, sedangkan rumput tumbuh pada pangkalnya. 2,4D bekerja dengan mengganggu pertumbuhan baik dengan menghalangi fotosintesis dari sintesis protein atau dengan menghancurkan atau menghambat pembentukan akar. 2,4D diserap melalui stomata dan diangkut kembali stem tanaman. Hal ini menyebabkan pertumbuhan tidak terkendali dan berkelanjutan, serta tanaman menjadi lain dan mati. Mekanisme molekuler yang mendasari selektivitas auksin ini adalah karena translokasi terbatas atau degradasi cepat, perubahan anatomi pembuluh darah, atau perubahan reaksi auksin pada monokotil. Selain itu, transfer auksin dipengaruhi oleh sistem pembuluhan darah tumbuhan. Seperti yang teman-teman bisa lihat, distribusi dan biosintetis auksin ini pada benih jagung itu sendiri. Pertama, pada jalur tergantungan tryptophan. Tryptophan atau asam amino aromatik adalah prekursor IAA. Tumbuhan mengubah tryptophan menjadi A
melalui beberapa jalur. Pertama, jalur bakteri. Pada jalur ini, beberapa bakteri patogen seperti Agrobacterium tumefaciensis, Pseudomonas saccharina, triptofan diubah menjadi acetamina atau IAM. Dengan adanya enzim triptofan monooksigen dan IAM kemudian dihidrolisis menjadi IAA dengan adanya enzim IAM hidrolase. Dua, jalur IAM atau indolet 3 acetonucleat. Inilah jadi anggota beras Arabia, Slovakia, dan Slovakia. Triptofan diubah menjadi IAA dengan adanya enzim hidrolase. Indolet 3 acetonucleat dan indolet 3 acetonucleat adalah zat antara. Tiga, jalur IPA atau asam indol 3 trifosfat. 4, triptofan dideaminasi menjadi asam indolet 3 trifosfat diikuti dengan dekarboksilasi menghasilkan pembentukan indolet 3 asetatehida. Enzim yang terlibat masing-masing adalah transaminase dan IPA dekarboksilase. 5, jalur TAF atau triptamin. Triptofan didekarboksilasi menjadi triptamin atau TAF dilakukan dengan reaminasi menjadi indolet 3 asetatehida atau IAMD. Enzim yang terlibat masing-masing adalah triptofan dekarboksilase dan triptamin oksidase. IA ini mulai dioksidasi menjadi IAA dengan menggunakan enzim dehidrogenase. Bisa kita lihat pada jalur sintetis ini. Jalur kedua, jalur triptofan independen. Pada jalur IAA juga disintetis dari indolet atau indolet 3 glycerol-fosfat. Bukti yang sama diperoleh dari mutan kulit jeruk dan pada jalur. Pada mutan ini, kedua subunit enzim triptofan sintase tidak aktif. Itu membutuhkan triptofan eksogen untuk bertahan hidup dan tidak mampu mengubah triptofan menjadi IAA. Meskipun demikian, mutan tersebut mengandung oksid tidak tinggi. Dengan demikian disebutkan bahwa IAA dapat disintesis dari indolet atau indolet 3 glycerol-fosfat. Selanjutnya, konjugasi dan degradasi oksid. Pada konsentrasi tinggi, oksid intraseluler dapat menjadi racun. Oleh karena itu, pengendalian homostatis melalui konjugasi dengan degradasi juga diperlukan selain pengaturan biosintetisnya. Proses seperti itu memastikan penghapusan oksid aktif bila terjadi pada konsentrasi supraoptimal. Proses ini juga berlangsung di dalam sel ketika kerja oksid selesai. Konstruksi IAA menjadi glukosa, alanin, dan leusin merupakan proses reversibel dan sebagian besar terkonjugasi disimpan di dalam vapor. Turunan ioinositol dari IAA berasal dari IAA glukosa juga menyebabkan pelepasan IAA bebas yang dapat balik melalui pembentukan ketiga IAA. Asam indol butirat atau IBA seperti IAA juga menunjukkan konstruksi reversibel dengan molekul seperti alanin dan glukosa. Konversi IBA menjadi IAA juga dimungkinkan melalui tab oksida menggunakan COA. Proses konversi IBA menjadi IAA ini mempunyai arti penting mengingat fakta bahwa IBA sebagai rutin digunakan hortikultura untuk mendukung perakara stem. Metabolisme oksidasi IAA adalah proses irreversibel untuk menghilangkan oksid intraseluler secara permanen yang tidak diperlukan oleh sel. Ini mengacu pada modifikasi kimia inti indol atau landasan IAA yang mengakibatkan hilangnya oksid. Pada awal tahun 1940-an, sebuah enzim bertanggung jawab untuk inaktivitas IAA diisolasi dari ekstrak tumbuhan dan disebut IAA oksidasi. Katabolisme IAA sekarang diketahui dimediasi oleh insulfon spesifik peroksidase sehingga terbentuk turunan 3 melanonik oksidolen. IAA juga dapat dioksidasi secara irreversibel secara asam oksinolen 3 asetat atau indolen 3 asam aspartat. Bisa dilihat seperti pada ini, sebagai berikut ini dari sini. Kemudian transportasi oksid. Transport
pola auksin selalu bersifat resiprokal, yaitu menuju pangkal, baik pada puncak maupun akar. Dengan demikian, dia diangkut dari puncak dan daun ke bawah pada batang, dan dari ujung akar menuju pangkal, akar kebersifalan akar puncak. Kecepatan transport auksin polar bervariasi, dari 5 hingga 20 cm per jam. Auksin yang biosintetis di daun dilakukan diangkut melalui sel soil ke bagian lain daun. Sedangkan sebagian besar transport auksin dalam tumbuhan terjadi melalui parenkim pembuluh, khususnya parenkim silen, dan juga melalui elemen kampus lainnya. Transportasi auksin polar berlangsung secara sel ke sel. Ia keluar dari sel melalui membran plasma, berdifusi melintasi lapisan tengah, dan melintasi membran plasma berikutnya dari sel berikutnya. Masuknya auksin disebut dan keluarnya disebut penghabisan. Transportasi auksin. Pertama, masuknya auksin. Ada 2 mekanisme yang berlaku masuknya auksin. Pertama, difusi pasif berbentuk terprotonasi dari segala arah yang melintasi lapisan ganda fosfolipiid. Kedua, transport aktif sekunder bentuk terdisosiasi area menggunakan protein supporter atau supporter AUX1. Keluarnya auksin sebagian besar disebabkan oleh sekumpulan protein atau peptida yang sebagian besar terletak di daerah basal sel. Pin mendapatkan namanya dari arabidopsis pin, satu mutan karena bentuk bunganya seperti jarum dan batangnya tidak memiliki daun, pucuk, dan bunga. Setidaknya 8 gen pin telah diisolasi arabidopsis. Transportasi auksin polar berkurang secara signifikan pin mutan, dan ciri khas mutan ini dapat ditiru dalam memblokir transport auksin polar menggunakan senyawa tertentu yang dikategorikan sebagai fitotropin. Ketiga, model chemomorfik untuk transportasi auksin. Pertama, adanya gradien pH atau gaya gerak proton atau GMF sebagai penggerak transportasi IAA melintasi membran plasma. Kedua, aktivitas pembawa oksigen auksin. Ketiga, lokasi preferensi protein membawa penghabisan auksin daerah basal sel. Ini ada peraturan regenerasi apikal oleh ketersediaan gula pada surat tanaman. Selanjutnya, efek fisiologis auksin. 1. Ekspansi sel atau hipotesis pertumbuhan asam. Ciri umum dinding sel pada sel yang sedang tumbuh adalah dinding tersebut memajan lebih cepat pada pH asam dibandingkan pada pH netral. Fenomena ini disebut pertumbuhan asam. Kedua, dominasi apikal. Dominasi apikal mengacu pada pH pada pertumbuhan aksila akibat berlanjutnya aktivitas merisistematik pada tunas puncak. Proses ini dapat mudah ditunjukkan dengan pemenggalan kepala pucuk. Dominasi apikal paling baik dialami pada tanaman dan juga pada pohon selama tahun pertama pertumbuhan. Ketiga, perkembangan pucuk bunga. Transportasi auksin polar yang berguna untuk perkembangan bunga di pesta bunga. Keempat, diferensiasi vaskular. Pada tunas atau akar yang sedang tumbuh, entah kromatia selalu berdiferensi dalam tatanan akrometal. Masing-masing menuju pucuk dan puncak. Di dalam untayan kromatia juga elemen silen dan sesuai keluar juga berdiferensi secara akrometal. Kelima, asal-usul akar lateral dan adventitive. Primodia akar lateral atau LR dimulai melalui pembelahan sel terlokalisasi di perisil yang menghasilkan penonjolan di zona perisil yang terdiferensiasi. Primordium akar lateral yang terbentuk menembus sel korteks dengan mengembangkan puncak akar dan ditutup akarnya sendiri, dan muncul lagi dari epidermis akar sebagai akar lateral. Demikian pula petualangan diawali oleh pembelahan sel pada sel parenkim yang mendekat pada jaringan pembuluh darah pada batang. Primordium akar yang terorganisasi kemudian berkembang biak secara akar tambahan yang baru. Mekanisme persinyalan terkait dengan aksi auksin. Tindakan auksin dalam sel tumbuhan
terjadi melalui dua cara utama. Pertama, respon transkripsional yang cepat dan perubahan ekspresi. Respon non-transkripsional termasuk aktivitas kelompok penonton, memperan plasma dan saluran ion, sehingga meningkat konsentrasi ion ke berbagai atom plastik yang pada akhirnya akan menyebabkan melonggarnya dinding sel melalui aktivitas ekspansi. Respon auxil non-transkripsional juga menyebabkan reorientasi mikrotubulos. Mekanisme persignalan terkait dengan aksi auxil pertama perubahan ekspresinya. Gen responsif auxil atas memiliki elemen respon auxil Albrecht yang merupakan series pengikatan yang terletak di wilayah promotor. Faktor transkripsi tertentu yang dikenal sebagai faktor respon auxil berikatan dalam motif Albrecht ini untuk memasang atau menekan transkripsi. Komponen ketiga dari gen yang diinduksi auxil adalah pendatangan protein dan faktor transkripsi. Reseptor ini yang disebut AUX atau IAA tetap berhubungan dengan ARF ketika konsentrasi rendah sehingga menekan aktivitas transkripsi. Pada proses degradasi AUX atau IAA, hal ini disebabkan oleh polyiurekinasi AUX atau IAA yang menyebabkan pelepasannya dari gen auxin. Molekul auxin berinteraksi dengan protein yang disebut transport inhibitor. Ekspresi gen yang diinduksi auxin dapat menimbulkan dua jenis respon. Pertama, satu gen respon awal atau primer, yang dimana ekspresinya tidak sensitif terhadap penghambat sintetis protein dan faktor ekspresinya tidak lama. Kedua, pada gen respon terlambat atau sekunder, di mana mereka memerlukan sintetis protein de novo dan memicu ekspresi enzim seperti glutathione, traferase dan acetosintesis. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah bentuk aktivitas gas responsif auxin oleh auxin. Sekian dan terima kasih. Pemateri sudah membacakan kami. Sekarang kita masuk ke sesi jawab. Kami persilakan satu kelompok hanya satu penanya. Silakan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada salah, kami mohon maaf dan mengucapkan terima kasih.